Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesia dalam RSM pada hari Minggu biasa yang ke-14. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dalam perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama, terutama dalam keluarga Anda masing-masing. Saudara, pernahkah Anda merasa ditolak oleh seseorang? Dan pengalaman penolakan ini kiranya ada dalam setiap orang. Siapapun pernah mengalami penolakan ini, entah itu sejak masih di dalam kandungan, atau saat lahir, saat masa kecilnya, atau kemudian bertumbuh besar dan seterusnya sampai dewasa pun. Pengalaman penolakan ini bisa saja dialami oleh setiap orang. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah kita tetap bertahan atau bagaimana reaksi kita terhadap penolakan. Ini yang menjadi penting untuk kita sekalian. Pengalaman penolakan itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan reaksi terhadap penolakan itu yang menjadi penting dan menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana karakter pribadi kita. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dia ditolak di Nazaret ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nazaret menjadi tempat asalnya sendiri. Setelah Yesus berkeliling kemana-mana, kembalilah ia ke tempat asalnya. Setelah dia mengadakan mujizat di mana-mana, mengajar dan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dan setelah itu dia datang ke tempat asalnya. Dan dia melaksanakan tugasnya seperti biasa, mengajar di rumah ibadat. Dan apa reaksi orang-orang di antara kaum keluarganya, di antara orang-orang tempat asalnya? Mereka kecewa dan menolak dia. Dan mereka mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Dan mereka tidak menerima dia. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Tapi reaksi Yesus adalah heran. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Dan bukan saja heran atau ngambek atau apa. Tidak. Yesus justru tetap mengajar. Dikatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus tetap melaksanakan tugas perutusannya, meskipun ia ditolak di tempat asalnya. Saudara, kepada kita pun, ketika mengalami penolakan-penolakan dalam kehidupan kita, itu bukan kiamat. Bukan tamat dari riwayat kita ketika kita ditolak oleh satu orang pun atau siapapun. Hidup kita tetap berarti, kita tetap menjadi pribadi yang bermakna. Anda tetap menjadi orang yang penting, orang yang berharga di mata Tuhan, sekalipun di mata sesama. Ada yang mencibir, ada yang menolak, ada yang iri, ada yang benci, ada yang dengki, ada yang dendam. Tetapi ketika Anda tetap melakukan perbuatan baik, disitulah Anda tetap menunjukkan karaktermu sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan apapun yang pantas untuk dipersembahkan bagi dunia ini, untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini, dan tetaplah berkiprah sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan semoga juga berharga di mata orang-orang yang punya mata rohani dalam melihat diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa.
Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman yang Kau nyatakan bagi kami, terutama supaya kami tetap melakukan perbuatan baik sekalipun kami ditolak oleh dunia. Kiranya oleh kekuatan iman yang Engkau berikan pada kami, oleh Roh Kudus-Mu, daya Roh yang memberikan pemulihan bagi kami tetap mengalami sukacita dalam pelayanan kami, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, dalam membantu saudara-saudari yang berkekurangan, dalam memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita, dalam memberikan atau membawa damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kuatkan dan teguhkanlah langkah kami dalam persiarahan ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah mau kesatuan dan tinggal untuk saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.